Ya, Anda kembali di Indonesia Morning Show. Mantan Ketua Umum Gavatar menyatakan menolak untuk disebut sebagai aliran sesat dan mereka juga katakan bahwa tidak pernah mencoba untuk merusak NKRI. Lantas bagaimana masyarakat harusnya menyikapi hal ini? Kita akan bahas bersama dengan M. Ainul Yakin, Koordinator Bidang Sipil dan Politik ILBHI. Selamat pagi. Dan juga ada Mbak Rida Hesti Ratnasari Salama, Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat. Selamat pagi. Mungkin saya akan ke Mbak Rida terlebih dahulu. Saya ingin tahu pengkajiannya sampai saat ini mengenai aliran Gavatar ini sampai detik ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau dari pada waktu masih sebagai Al-Qiyadah Al-Islamiyah 2007 itu sudah berlangsung penelitian ini dan kemudian sampai terbentuknya Komar ya, Komunitas Mila Abraham di 2011, itu juga penelitian terus berlanjut dan kami terus melakukan pemantauan dan setelah deklarasi Gavatar kami juga terus memantau karena Gavatar itu bentuknya adalah organisasi keormasan ya. Dan tanpa bukti otentik kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Gavatar adalah bagian dari Komar dan seterusnya, sehingga penelitian lapangan sebetulnya hari ini sudah selesai ya, hari pekan inilah sudah selesai, tetapi belum kita laporkan kepada Dewan Pimpinan dan proses selanjutnya adalah di Komisi Fatwa. Oke, dan memang masih belum ada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sampai saat ini. Tapi melihat keterangan yang memang diberikan oleh mantan ketua Gavatar kemarin begitu bahwa mereka memang bukan faham sesat, tapi mereka fahamnya Milah Abraham. Bisa dijelaskan mengenai hal ini? Iya, Milah Abraham adalah sebuah keyakinan yang dianut, dikembangkan dan diajarkan ya sejak mereka masih berbentuk Al-Qiyadah Al-Islamiyah hingga komunitas Milah Abraham. Yang terpenting adalah pernyataan Mas Mahful bahwa mereka sudah keluar dari pemahaman dan keyakinan Islam mainstream ya. Artinya mesti make it clear ya, keluar dari Islam mainstream, tapi apakah masih Islam non mainstream gitu ya? Yang sehingga di sini ada kewajiban bagi Majelis Ulama untuk kemudian menjelaskan di tengah-tengah umat Islam agar tidak terjadi kerancuan apakah ini Islam ataukah bukan Islam. Oke, nanti kita akan membahas juga bagaimana efeknya sebenarnya pada masyarakat ajaran-ajaran ini. Tapi saya akan ke Mas Ainul terlebih dahulu. Kemarin memang sudah ada diskusi dengan mantan ketua Gavatar. Nah, bentuk dukungan seperti apa yang YLBHI bisa berikan kepada mereka? Pertama, kita juga ingin tahu Gavatar itu bagaimana kan gitu, karena selama ini banyak sekali anggapan atau baik itu pemberitaan atau rumor yang beredar bahwasanya Gavatar ini kan melakukan penculikan apa segala macam. Nah, itu kemarin secara tegas oleh pihak Gavatar sendiri dia mengatakan bahwasanya dia tidak pernah melakukan hal-hal seperti apa yang rumorkan penculikan dalam belakangan hari ini. Entah itu rumor, entah itu yang katanya mau membuat negara apa segala macam. Karena ini penting juga karena dari Gavatar sendiri baru kemarin dia menyatakan seperti itu. Selama ini kan dari pihak Gavatar itu belum ada pernyataan secara tegas atau secara resmi dari pihak Gavatar sendiri. Dan perlu juga diketahui bahwasanya Gavatar itu juga per 13 Agustus itu sudah dibubarkan. Itu 2015 kemarin ya? Ya, dia sudah mengakui bahwasanya per 13 Agustus bahwasanya organ Gavatar ini dibubarkan. Pada siapa yang mau bergabung silakan, yang mau keluar juga dipersilakan. Itu adalah pernyataan dari mantan ketua Gavatar. Jadi kedatangan mereka ke YLBHI kemarin kita mencoba memfasilitasi kepada mereka untuk menanggapi hal-hal yang beredar selama ini kan gitu. Dan juga kalau misalnya kita melihat kemarin kan memang ada pemulangan begitu. Ada beberapa anggota Gavatar yang memang tidak mau dipulangkan kembali ke daerah masing-masing karena tidak mempunyai aset lagi dan mau menetap di sana. Nah, bagaimana YLBHI melihatnya? Apakah ada semacam pelanggaran hukum di sini atau bagaimana? Dalam konstitusi itu sudah jelas bahwasanya
warga negara berhak untuk memilih domisili, bukan hanya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konstitusi dijelaskan, ditegaskan dia pindah warga negara atau pindah negara pun diperbolehkan, gitu. Jadi ini yang saya agak kecewa dengan penanganan. Kenapa mereka justru diusir atau katanya kan dikembalikan ke kampung asal. Padahal mereka, menurut pengakuan mereka itu sudah berdomisili di situ, bahkan sudah ya punya hak, aset apa segala macam, rumah dan segala macam. Nah, kalau mereka dipulangkan, sedangkan tujuan pemulangan, lokasi pemulangan ini dia tidak punya apa-apa, ini bagaimana? Kan akhirnya timbul masalah baru lagi. Gitu. Oke, baiklah. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada penolakan dari masyarakat di situ. Dan juga saya ingin tahu juga dari Mbak Rida begitu, kalau misalnya memang mereka memang tidak menyatakan sesat, tapi memang keluar dari ajaran Islam yang sebagaimana mainstreamnya begitu. Tapi ini efeknya seperti apa sih pada masyarakat kalau misalnya mereka terus meyakini apa yang mereka yakini? Ya, pernyataan bahwa mereka keluar dari pemahaman dan keyakinan Islam mainstream itu yang perlu kita cermati lagi, sehingga apa yang dianut mereka yaitu Milah Abraham, di mana terdapat sinkritisme ya secara teologi, itu sebuah keyakinan yang memang terjadi sinkritis antara Yahudi, Kristen dan Islam ya. Dan ayat-ayat Al-Quran di dalam buku-buku kajian dan yang kami sudah kaji sejak 2006-2007 itu memang mereka benar-benar menggunakan rujukan dari Al-Quran, kemudian dari Injil, dan kita melihat bahwa bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan ideologi teologi mereka gitu. Nah, ini yang seharusnya menjadi pencermatan kita bersama agar umat Islam tidak mengalami kebingungan dan kebimbangan ya. Apakah Islam mereka yang saat ini mainstream atau tidak mainstream, dan ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat, mereka juga tidak perlu was-was gitu ya jika segala sesuatunya jelas gitu. Oke. Dan hingga saat ini juga banyak yang mempertanyakan begitu, kenapa MUI belum pernah mengajak Gavatar berdialog. Nah, sampai saat ini seperti apa? Apakah sudah pernah ada pendekatan secara langsung kepada para anggota atau gimana? Iya. Gavatar secara terang-terangan mengatakan bahwa profil organisasinya itu adalah organisasi kemasyarakatan, ya. Nah, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, kita dudukkan sama dengan organisasi kemasyarakatan yang lain. Selama belum terbukti bahwa benar-benar merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan komunitas Milah Abraham. Maka pada saat posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan, maka MUI memperlakukannya sama seperti organisasi kemasyarakatan yang lain. Dan bisa kita lihat apakah organisasi kemasyarakatan yang lain juga kita datangi gitu ya, atas peran apa MUI harus melakukan mendatangi ketika mereka statusnya memang masih organisasi kemasyarakatan. Gitu. Dan juga kalau misalnya saya kembali lagi ke Mas Ainul begitu, kalau melihat memang ya seperti ini bahwa keyakinan dari Gavatar sepertinya memang berbeda dari masyarakat kebanyakan begitu, dan bagaimana sebenarnya cara mungkin pemerintah juga untuk melindungi mereka sehingga mereka tidak hak-hak mereka tetap diberikan kepada mereka begitu dengan aset-aset yang memang sudah mereka jual dan mereka bawa ke sana. Kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar, ke konstitusi negara kita. Semua warga negara itu punya kebebasan dalam meyakini sesuatu, punya kebebasan dalam kaitannya beragama dan berkeyakinan gitu. Keyakinan dalam diri internal seseorang itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kita yakin terhadap apapun itu tidak bisa diintervensi oleh baik itu negara atau apa, itu tidak bisa. Ini yang seringkali terjadi adalah bahwasanya
banyak penghakiman-penghakiman yang belum tentu benar, kan gitu. Nah, negara dalam melakukan intervensi yang kaitannya dengan keagamaan atau keyakinan itu diperbolehkan juga, tapi dalam hal implementasi dari suatu keyakinan tersebut. Tapi gitu. bagaimana begitu seharusnya menyikapinya? Karena memang penolakan ini terus berdatangan dari pihak masyarakat melihat keyakinan yang sangat berbeda dari kelompok ini. Pertanyaannya apakah yang berbeda itu harus ditolak, kan gitu. Nah, negara dalam hal ini itu lemah atau kegagalannya itu bagaimana dia tidak bisa melindungi dari kelompok yang dianggap berbeda oleh masyarakat, kan gitu. Ketika terjadi suatu penyerangan, seharusnya kan yang menyerang ini yang dihadang, bukan orang yang diserang terus dievakuasi, kan gitu. Kalau terus terjadi seperti ini akan ya bisa jadi bangsa ini akan terkotak-kotak, kan gitu. Di daerah ini harus A saja, di daerah ini harus B saja. Ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya memang pemulangan ini bukan solusi yang tepat begitu dilakukan oleh pemerintah. Tadi di awal saya katakan mereka sudah berdomisili, mereka sudah punya aset, mereka sudah punya harta benda di sana. Sedangkan di daerah katanya yang menuju daerah asal, ini bagaimana kalau mereka sudah tidak punya apa-apa gitu. Dari pertama dia ke Kalimantan itu udah niat memang pindah domisili, kan gitu. Dengan dia mengatakan kemarin bahwasanya tujuannya pindah itu adalah ingin menegakkan kedaulatan pangan. Jadi mereka itu ingin bertani di sana sehingga banyak anggota yang memang diniatkan itu menjual semua yang ada di daerah asalnya untuk menetap di sana. Oke. Dan kalau misalnya kita melihat ini kan penolakan terus berdatangan begitu ya, Mbak Rida, gitu dari pihak masyarakat. Nah, sebenarnya langkah MUI seperti apa nantinya? Apakah ada himbauan ke masyarakat untuk pendekatan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada para ex anggota Gavatar ini? Bagaimana? Menarik ya tadi Mas bahwa kita tidak saling mengintervensi gitu ya. Ketika Al-Quran pun diintervensi dengan penafsiran-penafsiran yang tidak mutabar, itu juga sebuah proses mengintervensi ya. Dan inilah yang sebenarnya dimungkinkan membuat masyarakat, umat Islam khususnya, itu resah dengan tafsir-tafsir yang tidak mutabar ya. Nah, bagaimana mengembalikan mereka, quote and quote mengembalikan ya. Sebenarnya Exodus itu tidak seluruhnya kita bisa petakan keyakinannya terhadap Mila Abraham ya. Ada yang mereka adalah simpatisan saja, ada yang mereka penganut, ada pula yang pengemban. Nah, yang pengemban secara ideologis mereka tidak akan tinggal diam. Nah, pemahaman dan keyakinannya itu menginternalisasi begitu kuat, dan dia akan terus menyebarkan, mengembangkan, dan mengajak setiap orang agar turut dalam ideologinya itu. Itu sifat sebuah ideologi. Diyakini, diemban, diajarkan. Nah, pada saat inilah umat akan mengalami keresahan yang sangat ya, secara ideologis maupun secara hubungan antar penganut agama ya. Jika nih ex-Gavatar mengatakan bahwa kami bukan kelompok Islam, mungkin akan jelas ya bagi umat bahwa oke, kalau begitu bagi penganutnya yang semula hanya simpatisan, maka kita bisa melakukan pendekatan untuk rujuk ilal haq ya, taubat kembali ya, lagi ke jalan ini. Seperti yang pernah terjadi pada saat Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Qomar ya di beberapa kota. Tetapi apabila intervensi ideologi maupun intervensi terhadap akidah dan syariah umat Islam ini terus-menerus dilakukan, bukan tidak mungkin memang reaksi-reaksi itu resistensi akan terus terjadi. Oke, baiklah. Berarti MUI dipastikan juga akan turun tangan jika memang ajaran-ajaran seperti ini merebak di masyarakat. Iya, selama pernyataannya adalah keluar dari Islam mainstream. Artinya masih Islam tapi non-mainstream kan? Artinya pada saat itu kewajiban Majelis Ulama Indonesia untuk melindungi akidah umat, ideologi umat, untuk mereka juga tidak terjadi konflik agama di tengah-tengah masyarakat,
Majelis Ulama akan terus melakukan himbauan dan pendekatan kepada kedua belah pihak. kedua belah pihak. Ya. Oke, kalau terakhir dari Mas Ainul, solusi jitu-nya nantinya gitu terkait dengan permasalahan ini yang bisa diberikan oleh YLBHI sebenarnya seperti apa? Pertama kita ingin semua aparatur negara patuh terhadap konstitusi kan gitu, karena itu adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi siapapun itu yang namanya warga negara harus mendapatkan rasa aman dan mendapatkan perlindungan kan gitu. YLBHI tentunya dalam hal ini akan mendorong aparatur negara untuk patuh di jalan yang sesuai dengan konstitusi. Entah itu mengambil langkah penanganan terhadap para anggota Gavatar, tapi harus patuh gitu. Jangan sampai keluar dari aturan perundang-undangan. Baiklah, itu yang paling penting. Oke, terima kasih banyak Mas Ainul dan juga Mbak Rida yang sudah berbagi informasi di hari ini. Memang inti dari pembicaraan kita adalah MUI bahwa nantinya akan turun tangan pastinya jika memang terus-menerus keyakinan seperti ini merebak di masyarakat dan mengembalikan lagi ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya untuk terus disebarkan begitu di masyarakat, dan juga pemerintah dari YLBHI dituntut begitu untuk menjamin keselamatan hak-hak masyarakat di seluruh Indonesia, dan apapun yang ingin dilakukan oleh masyarakat begitu akan dijamin keamanannya. Dan kita akan lihat masih ada informasi banyak lagi di Indonesia Morning Show, salah satunya mengenai Yayasan Super Semar yang dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar 4,4 triliun rupiah. Informasi akan hadir, tetaplah di Indonesia Morning Show.